Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan pertama di mata pelajaran dan materi. Oke, jadi di sini saya mempunyai geografi yang akan materi dari sampai ke naik kelas. Kita masuk ke materi, baik kita berdoa bacaan seperti ke materi yang nanti kalian lihat atau kalian pelajari dapat kalian terapkan di kehidupan berdoa bacaan seperti sebelum kita memasuki materi, di sini kalian belum tahu apa itu pengertian dari geometri. Nanti dari beberapa apa yang tadi dari teman ada beberapa yang memang masuk ke dalam geometri. Nah, pengertian geometri ini secara umum geografi adalah pelajari atau mengkaji segala fenomena dan kehidupan seperti fenomena bersama fauna dan fenomena iklim. Nah, nanti kalian bisa belajar mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di definisinya. Definisi dari geografi ini merupakan untuk mempelajari persamaan dan perbedaan kesetaraan kehidupan di permukaan bumi, interaksi antara manusia dan lingkungannya. Jadi interaksi antara manusia dan manusia dan juga tapi ada interaksi dengan lingkungannya dalam konteks lingkungan dan kewilayahan. Untuk objek studi geografi ini terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama ini ada objek material, lalu yang kedua ada objek warna. Untuk objek material ini terbagi lagi menjadi beberapa objek ya. Yang pertama ada objek material litosfer, di mana objek material litosfer ini merupakan pembahasan yang nanti akan mempelajari tentang lapisan-lapisan kulit bumi. Lalu yang kedua ada objek material atmosfer. Untuk objek material atmosfer ini nanti kalian akan belajar mengenai lapisan-lapisan udara. Jadi udara itu bukan udara aja kayak gitu, tapi udara juga memiliki lapisan-lapisan yang terstruktur. Selanjutnya, yang ketiga ini ada objek material hidrosfer, di mana objek material hidrosfer ini kurang lebih mempelajari tentang lapisan-lapisan air yang ada di permukaan. Yang keempat ini ada objek material biosfer. Nah, untuk objek material biosfer ini nanti kalian akan mempelajari lapisan kehidupan flora dan fauna. Nah, nanti juga kalian akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Jadi, kayak gimana sih ciri-ciri flora dan fauna yang kehidupannya misalkan di itu atau di hutan, di gunung yang kayak gitu. Jadi kalian mempelajari tentang kehidupan flora dan fauna. Oke, jadi ini yang terakhir ada objek material antroposfer, di mana objek material antroposfer ini akan mempelajari tentang lapisan-lapisan kehidupan manusia. Dan lapisan-lapisan kehidupan manusia ini banyak banget pembahasannya karena manusia juga di bumi, jadi manusia juga termasuk ke dalam pembahasan di mata pelajaran geografi. Nah, kan tadi sudah saya katakan bahwa objek bukan objek tapi objek dari studi geografi ini terbagi menjadi dua ya. Tadi kita sudah membahas objek material dan yang kedua
pertama ini ada objek formal keuangan. Karena objek formal keuangan ini mengkaji tentang fenomena geosfer, fenomena yang terjadi di permukaan bumi dengan menganalisis seluruh fenomena yang terjadi tersebut pada suatu ruang tertentu. Kedua, ada objek formal lingkungan, di mana objek formal lingkungan ini nanti kalian mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik. Nah, yang dimaksud biotik ini merupakan kayak pepohonan atau yang kayak bangunan. Nah, itu nanti kalian akan mempelajarinya. Dan abiotik, nah kalau abiotik ini kan maksudnya itu ke bangunan-bangunannya. Kalau biotik itu yang sifatnya alamiah atau dengan alami. Kalau misalkan abiotik itu yang diciptakan oleh manusia. Jadi objek formal lingkungan itu intinya mempelajari suatu tempat yang kaitannya dengan komponen biotik dan biotik di dalamnya. Itu yang ketiga ini ada objek formal kewilayahannya. Ini perkataannya ancok kayak gini ya. Nah, untuk objek formal kewilayahan ini kalian nanti akan mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan di Indonesia ini ciri khasnya hujan tropis, tapi di Arab itu kebanyakan gurun, nggak ada hutannya. Jadi nanti kalian akan mempelajari persamaannya itu apa aja dan perbedaannya itu apa aja. Nah, untuk ruang lingkup geografi. Nah, untuk ruang lingkup geografi ini yang pertama ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Kedua, ada interaksi manusia dengan fisik. Lalu yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Jadi yang pertama ini persebaran di muka bumi. Jadi kita akan membahas tentang persebaran mengenai penduduk di permukaan bumi dan keterbatasannya jika penduduk tersebut tinggal di daerah tersebut kayak gitu. Kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Jadi di mana yang maksud dari lingkungan fisik ini itu jadi interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya, kayak misalkan interaksi manusia dengan hutan atau kayak gimana, itu nanti kita bahas di mata pelajaran ini. Ketiga, ada kajian terhadap wilayah atau region. Jadi nanti kita mempelajari tentang kajian kita terhadap wilayah atau region. Jadi ciri khas dari wilayah kita itu apa aja, kayak misalkan di Kuningan ini ciri khasnya kawasannya itu nggak merata gitu, kayak kawasan udah merata tapi kayak nggak rata gitu. Jadi salah satunya itu masuk ke dalam kajian terhadap wilayah. Nah, untuk cabang-cabang ilmu geografi itu sendiri banyak banget. Ada karena ilmu geografi ini juga banyak banget aspek-aspeknya yang buat ilmu geografi itu luas banget. Pertama, yang ini geografi ini terbagi menjadi beberapa cabang ilmu. Ilmunya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknis. Lalu yang terakhir ada geografi regional. Di mana geografi fisik ini juga nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa cabang ilmunya. Yang pertama ini ada geologi, yang kedua klimatologi, yang ketiga ada hidrologi, yang keempat ada biogeografi. Pak, itu artinya apa aja sih? Kalau misalkan geologi itu tentang nanti kita membahas tentang lapisan-lapisan tadi, lapisan-lapisan bumi. Tapi lebih mendalam lapisan-lapisan bumi itu. Jadi nanti kita itu bakal mempelajari tentang mineral yang ada di dalamnya. Itu klimatologi. Klimatologi ini lebih ke cuaca atau ke iklim dan cuaca gitu. Nanti kita pelajarinya kenapa sih di Indonesia hanya ada dua iklim, hanya ada dua cuaca. Yang ketiga ada hidrologi. Untuk hidrologi ini nanti kita akan membahas tentang lapisan-lapisan air di permukaan bumi. Nanti juga kita akan mempelajari siklus hujan. Mungkin siklus hujan ini sudah disampaikan dari SMP, tapi supaya kalian mengingatnya lagi, itu juga akan mempelajarinya lagi. Biogeografi itu
membahas tentang uh, kependudukannya, lebih merinci ke pendudukannya. Sedangkan geografi ekonomi ini nanti kita akan mempelajari hubungan antara geografi dengan ekonomi, perekonomian suatu wilayah. Lalu cabang ilmu yang lainnya itu geografi teknis, di mana geografi teknis ini terbagi lagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama ada penginderaan jauh, dan yang kedua itu ada S3, di mana penginderaan jauh itu kayak gimana sih kita tuh menggunakan suatu alat untuk melihat suatu wilayah. Untuk S3 ini hampir sama dengan penginderaan jauh, tapi perbedaannya itu S3 ini lebih menggunakan laptop atau teknologi-teknologi yang mumpuni sekarang gitu. Untuk penginderaan jauh, jadi kita akan membahas kayak gimana sih kita caranya untuk mengetahui bagaimana ciri khas dari suatu wilayah tersebut. Yang terakhir ini ada geografi regional. Geografi regional ini nanti kita akan membahas tentang ciri khas suatu wilayah tersebut. Lalu ada konsep geografi. Untuk konsep geografi ini adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Lokasi. Sudah ada yang mengerti tentang lokasi ini? Apa sih pengertian lokasi? Gini aja deh, saya bakal bertanya di mana tempat tinggal Anda. Nah, tempat tinggal Anda itu merupakan konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Jadi kalian tempat tinggalnya di mana sih? Lokasi tempat tinggal kalian di mana sih? Kayak misalkan saya bertempat tinggal di Kuningan. Nah, itu merupakan pengertian dari lokasi secara mudahnya untuk kalian mengerti itu. Lalu jarak itu saya tanya terlebih dahulu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba dari rumah kalian ke sekolah. Nah, jadi pengertian jaraknya itu ruang yang terdapat di antara dua objek itu. Jadi waktu atau estimasi perjalanan kalian dari rumah ke sekolah itu berapa menit. Nah, itu merupakan jarak atau pengertian jarak. Lalu keterjangkauan. Nah, saya bertanya lagi, bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Atau bagaimana sih cara kalian untuk pulang atau pergi ke sekolah? Untuk pengertian ya, emang lagi ini ya, untuk sudah sampai ke keterjangkauan. Ini aja kali ya, keterjangkauan ini merupakan kemudahan untuk mencapai suatu objek. Jadi kalian itu dipermudah dengan misalkan kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu menggunakan sepeda motor, termasuk dalam aspek keterjangkauan. Itu ada morfologi. Apa ini saya bertanya lagi ya, buat biar kalian tidak mengerti. Untuk morfologi, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Tidak ada, atau ada sebagian juga yang ada. Kalau misalnya di Kuningan kan saja ada gitu ya, gunung Ciremai gitu. Nah, untuk pengertiannya morfologi adalah bentuk permukaan bumi sebagai bentuk alam dan aktivitas manusia. Jadi bentuk-bentuk permukaan buminya itu pesisir, pantai, itu merupakan ini, dan uh, ada aktivitas manusianya. Jadi itu bisa disebut dengan itu dan interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi ini merupakan interaksi antara desa dan kota. Nah, nah jadi untuk pengertian interaksi ini, hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya kayak gimana? Jakarta nih membutuhkan suplai makanan atau bahan-bahan pokok seperti beras. Nah, berasnya dari mana? Gak mungkin kan Jakarta membuat beras sendiri karena memang wilayahnya sudah tidak ada persawahan kayak gitu. Wilayah persawahan yang paling banyak itu yang paling dekat itu ada di apa itu?
Karawang. Nah, jadi atau dia Jakarta ini meminta berasnya itu dikirim dari desa, itu merupakan interaksi. Di baliknya apa, desa mendapatkan apa? Tentunya desa juga mendapatkan teknologi yang mumpuni dari hasil-hasil produksi dari Jakarta, kayak misalkan handphone atau wifi, adalah eh, apa ya, hubungan timbal balik di mana Jakarta antara Depok dan itu antara Bandung itu lalu ya ada keterkaitan di mana keterkaitan keuangan ini kita bahas dulu ya, tentang kerusakan lingkungan di wilayah Hulu Sungai. Lalu yang kedua ini akibat dari foto yang pertama, yang foto kedua itu kerusakan lingkungan di wilayah Hulu Sungai yang menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai, yang menyebabkan jadi keterkaitan dari kerusakan di wilayah hulu sungainya yang menjadikan banjir di wilayah hilir sungai itu jadi keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, itu yang merupakan pengertian dari keterkaitan keuangan. Untuk cara lebih ilmiahnya, pengertiannya itu menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Kedua ada pola, yang selanjutnya ada pola. Kedua lagi contohnya juga yang berbeda. Yang selanjutnya ada pola. Untuk pola itu saya ingin bertanya kepada kalian, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah mengikuti jalan, apakah mengikuti sungai, apakah apa inti dari suatu wilayah gitu kan, menyebar-nyebar atau kayak gimana? Oke. Nah, untuk perhatiannya sendiri, pola itu adalah bentuk atau struktur dan persebaran fenomena di tempat ini. Itu aglomerasi. Di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggalnya? Di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah kita Kuningan? Contohnya, misalnya pasti di Kuningan kan, di daerah di Jalan Ciliwung. Nah, untuk pengertian cara ilmiahnya itu aglomerasi merupakan kelompokan fenomena pada suatu wilayah. Selanjutnya, nilai kegunaan. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Apakah sebagai tempat ibadah, sebagai tempat apa? Nah, secara ilmiahnya, secara lebih bahasa bakunya, nilai kegunaan ini berarti kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Jadi wilayah kalian itu sebagai supplier beras, supplier minyak atau apa, itu merupakan suatu nilai kegunaan. Lalu selanjutnya ada diferensiasi area. Nah, diferensiasi area ini merupakan penduduk di sekitar pantai. Bukan merupakan, jadi ini ada foto nih, coba agak ini. Lalu ini ada fotograf. Foto ini menunjukkan bahwa penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Memungkinkan mereka di pesisir pantai berprofesi sebagai pekerjaan yang ada di kota, misalkan orang kayak gitu. Itu memungkinkan juga mereka juga harus melakukan migrasi ke wilayah. Nah, di sekitar pantai ini kan, di foto ini berprofesi sebagai nelayan. Nah, untuk pengertiannya, diferensiasi area ini adalah karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Nah, dari kita itu yang khasnya itu apa? Yang dari itu, yang dari Kuningan kan banyak banget tuh, supaya kayak misalkan goreng bawang itu dari Taraju. Nah, itu merupakan suatu pengertian dari diferensiasi area. Lalu ini kita masuk ke pembahasan pendekatan geografi. Untuk pendekatan geografi merupakan
pendekatan geografi ini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada pendekatan terowongan. Nah, di mana terjadinya kebakaran hutan, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Nah, itu merupakan pendekatan peluangan, di mana pendekatan peluangan ini lebih ke ruang yang kecil gitu. Jadi di mana terjadi kebakaran hutan, misalkan terjadinya di Kalimantan atau di daerah Kalimantan yang namanya misalkan provinsi apa, kabupaten apa, kecamatan apa, di kecamatan ini termasuk daerah pendekatan peluangan. Nah, untuk pendekatan lingkungannya, bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, tadi kita dari pendekatan peluangan ini akan membahas pengaruh dari kebakaran hutan itu terhadap kondisi lingkungan di Kalimantan tersebut. Nah, itu merupakan pendekatan lingkungannya. Dia dari pendekatnya ada pendekatan fokus wilayah. Wilayah selain faktor wilayahnya, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, pendekatan fokus wilayahnya merupakan pembahasan tentang bagaimana sih fenomena atau kejadian alam tersebut terjadi. Lalu kita masuk ke prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini terbagi menjadi empat, di mana ada persebaran yang memiliki pengertian fenomena yang tersebar di bumi. Lalu ada interrelasi hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Deskripsi menyajikan fenomena geosfer dan yang terakhir ada kronologi, prinsip yang memadukan persebaran relasi dan deskripsi. Jadi prinsip-prinsip yang tadi itu yang tiga tadi dimasukkan ke dalam prinsip kronologi. Nah, itu merupakan pengertian dari prinsip kronologi. Nah, apa sih Pak contoh dari prinsip persebaran? Nah, untuk prinsip persebaran ini kalian bisa lihat gitu, ada peta misalkan persebaran mineral di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari prinsip persebaran. Lalu untuk prinsip interrelasi, gimana sih Kak pengertiannya atau contohnya? Nah, untuk contohnya ini kita baca dulu deskripsinya ya atau pengertiannya. Hubungan interrelasi ini merupakan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dilihat di mana tadi foto. Nah, foto yang ini, tanah longsor ini mengakibatkan perubahan fungsi lahan. Nah, jadi kan antara fenomena tanah longsor ini akan mengakibatkan fenomena yang lainnya, yaitu perubahan fungsi lahannya. Nah, itu merupakan pengertian dari prinsip interrelasi. Selanjutnya ini ada contoh dari prinsip deskripsi, di mana prinsip deskripsi ini memiliki pengertian menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari prinsip deskripsi ini. Nah, contohnya adalah peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Nah, dan yang terakhir ini contoh dari prinsip korelasi, di mana dalam foto ini terdapat pegunungan. Ya. Suhu udara di daerah pegunungan ini pasti lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Nah, di sini itu dalam foto ini atau penjelasan ini itu sudah memiliki prinsip-prinsip yang tadi, kayak misalkan persebaran, interrelasi, deskripsi, itu dimasukkan ke dalam prinsip kronologi yang masuk ke dalam pengertian-pengertian di fotonya. Nah, kita masuk ke aspek-aspek geografi. Untuk aspek-aspek geografi ini, eh, saya lihat aspek-aspek geografi ini merupakan penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Kita dari tadi membahas tentang aspek-aspek atau prinsip-prinsip yang sangat banyak di ilmu geografi. Nah, dari aspek-aspek geografi ini merupakan penyederhanaan ruang geografi yang tentunya sangat luas. Jadi lebih memudahkan kita untuk mempelajari tentang ilmu geografi itu sendiri. Yang pertama itu ada aspek fisik.
udara, tempat kita bernafas sebagai air kita minum, dan itu merupakan aspek termasuk ke dalam aspek fisik. Yang terakhir ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini seperti yang tadi, nelayan itu ada atau bekerja di pesisir pantai, kan. Pesisir pantai itu untuk mendapatkan pekerjaannya itu eh, yang paling banyak atau yang paling dilakukan itu yaitu jadi nelayan. Kalau cuma di pegunungan jadi petani atau dan pada daerah kita ada yang menjadi kita di itu aja.